Untuk sesi yang pertama ini, yaitu pengadaan barang dan jasa. Bagaimana pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang jasa daerah. Sesi pertama ini akan diisi dengan pemaparan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini maupun yang online, para kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, Pak Sekda, inspektur, dan tentu saja seluruh keluarga besar KPK hadir di sini, Pak Johanis Tanak, ada Pak Deputi, Pak Didi, para direktur termasuk. Dulu saya waktu di Semarang ketemunya sama Brigjen Bahtiar karena beliau koordinator Jawa Tengah. Para narasumber, Pak Sekjen Kemendagri dan semuanya yang selalu saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pertama saya ucapkan selamat bahwa hari ini Bapak dan Ibu sekalian bisa berkumpul untuk diberikan sebuah pencerahan terkait upaya bagaimana kemudian korupsi yang ada di wilayah kita ini bisa semakin diminimalkan. Termasuk hari ini saya akan berbicara di wilayah pengadaan barang dan jasa. Ibu Bapak sekalian, KPK maupun APH selalu mengingatkan, eksekutif maupun legislatif, bagaimana titik-titik yang saat ini syarat dengan dan rawan dengan korupsi. Ada proses pengadaan barang jasa, ada proses perizinan, ada proses mutasi promosi, ada kemudian pembahasan dengan DPRD dan lain-lainnya. Kenapa ini memang harus diingatkan? Karena di wilayah-wilayah itu selalu muncul upaya-upaya oknum-oknum untuk kemudian memakai dana-dana pemerintah, dana negara untuk kepentingan pribadinya. Nah, pada saat kami di LKPP kemudian ada kebijakan dari Pak Presiden yang disampaikan kepada kami langsung bahwa 5 hal ini harus bisa menjadi sebuah program LKPP dan termasuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Yang pertama adalah bagaimana kemudian di dalam proses pengadaan barang jasa ini lebih banyak dipakai untuk membeli produk dalam negeri. Seperti yang kita ketahui, Bapak dan Ibu sekalian ini setiap awal tahun selalu mengumpulkan sirup. Dan kami sudah evaluasi dari mulai tahun lalu sampai dengan tahun ini, rata-rata RUP, Rencana Umum Pengadaan, dari Bapak Ibu sekalian ini jumlahnya antara 1.000 sampai 1.200 triliun. Ini jumlah yang sangat besar sekali buat perekonomian Republik Indonesia. Kalau itu dipakai dengan baik dan benar, terutama untuk bisa membeli produk dalam negeri, akan ada daya ungkit ekonomi yang luar biasa. Dari berbagai kementerian kemarin menyampaikan bahwa 400 triliun saja yang dibelanjakan Bapak Ibu untuk produk dalam negeri itu akan mampu menyerap 2 juta tenaga kerja. Akan mampu kemudian mengungkit pertumbuhan ekonomi 1,5 sampai 1,7%. Bayangkan baru 400 triliun. Padahal rencana umum pengadaan Bapak dan Ibu ada 1.200 triliun. Tinggal dikalikan 3. Maka pengangguran bisa diminimalkan, ekonomi di lingkungan Bapak Ibu sekalian bisa tumbuh berkembang dengan baik dan seterusnya. Nah, untuk itu perlu kemudian ada keterpihakan kita memakai produk dalam negeri, dan yang kedua adalah bagaimana kemudian di dalam belanja barang dan jasa diutamakan dari produk-produk UMKM. Ini penting sekali supaya fiskalnya merata, keuangannya jadi lebih merata, dan kemudian pada saat keuangan merata, ekonomi ini akan kuat. Dalam berbagai krisis apapun, maka recovery-nya akan sangat cepat, seperti contoh terakhir pada saat krisis karena COVID-19. Dan yang ketiga adalah memastikan transparansi daripada proses pengadaan barang jasa. Nah, Bapak Ibu, kita akan fokus di wilayah transparansi pengadaan barang dan jasa. Kita tahu ada Perpres 16 tahun 18 yang sudah kita revisi sampai 2 kali, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan lewat elektronik, SPSE, dan seterusnya. Hari ini untuk lebih mendukung supaya transparansi ini bisa berjalan dengan baik, kita meminta panjenengan sekalian untuk mensukseskan yang namanya transaksi e-katalog. Kenapa ini penting? Penting sekali Bapak Ibu. 1, tidak perlu lelang. 45 hari waktu akan lebih cepat, efisien. Yang kedua, di dalam pembelian lewat e-katalog ini, fitur-fiturnya menunjukkan berapa komponen belanja produk dalam negeri, berapa UMKM terlihat semua. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti tinggal memonitor sampai dengan triwulan pertama belanja Bapak Ibu PDE-nya berapa persen, UMKM yang terlibat berapa persen.
Dan satu hal lagi yang tadi saya diingatkan oleh Pak Bahtiar untuk disampaikan Bapak Ibu adalah ada kolom negosiasi, mini kompetisi, yang ini terrekord. Loh Pak, e-katalog ini boleh dilakukan negosiasi, wajib hukumnya. Karena produk tayang di e-katalog itu unit price. Mineral water, satu, harganya misalnya 5.000. Kalau Bapak Ibu beli 1.000, masa harganya nggak boleh lebih murah. Tapi harus terekam di dalam kolom mini kompetisi. Saya lihat di harga pasaran 5.000, Bapak tawarkan 5.000, saya mau beli 1.000, saya tawar 4.900. Lalu proses negosiasi ini akan terekam dan pada suatu saat, kalau sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita sudah melakukan hal itu dengan baik dan benar. Itu yang paling penting. Yang keempat adalah mengupayakan efisiensi belanja pemerintah dan mempercepat penyerapan anggaran pemerintah. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, digitalisasi ini adalah sebuah instrumen. Karena yang paling penting adalah dari fokus arahan Pak Presiden adalah tujuannya. Yang pertama mewujudkan inklusi ekonomi. Tidak ada perbedaan. Mau kecil, menengah, besar, boleh. Tapi hari ini kita berpihak pada kecil. Supaya yang kecil ini bisa menjadi semakin besar. Yang kedua, tujuannya adalah membangun sistem pengadaan barang jasa yang terintegrasi dan transparan. Nah, instrumennya adalah memakai format digitalisasi tadi. Mengapa? Karena Bapak Ibu, dengan digitalisasi kita paham sekali, face to face-nya nggak perlu ketemu. Kadang-kadang ini yang menjadikan beberapa oknum tergoda, ketemu di lobi yang tadinya kekeh jadi nggak kekeh. Maka dengan digitalisasi, dengan e-katalog tanpa tatap muka, insya Allah bisa mengurangi potensi korupsi. Yang kedua, mendorong kemudahan akses. Kalau e-katalog kan bisa di mana saja transaksinya. Jadi aksesnya sangat cepat. Terbuka, siapa saja dari kantor, dari mana, dia boleh untuk melakukan transaksi. Dan yang ketiga yang saya sebutkan di awal tadi adalah menertibkan pencatatan. Karena di dalam digitalisasi, lewat e-katalog, semua format-format itu tercatat dengan baik dan benar. Nah, bagaimana kemudian upaya kita untuk meningkatkan kinerja? Pertama, payung hukumnya harus jelas. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan, Perpres 16 2018 sudah ada revisi 2 kali, dan saat ini LKPP sedang menyusun namanya Rencana Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa Publik. Kita sudah tahap finalisasi yang insya Allah target Pak Presiden di akhir 2023 undang-undang ini sudah harus disahkan. Yang kedua adalah pengembangan sistem pengadaan. Kami mohon maaf, kami menyadari sekali, e-katalog yang kami punya ini kadang-kadang lemot. Udah gitu kadang-kadang fiturnya nggak sesimpel seperti marketplace yang lain. Nah, kalau bicara tentang upgrading, maka butuh biaya APBN yang besar. Dan alhamdulillah, kami sudah lakukan komunikasi, Pak Presiden juga sepakat muncul Perpres penugasan Telkom untuk membantu merombak e-katalog yang kita punya sehingga menjadi seperti marketplace yang ada di pasaran. Dengan new platform ini yang ditargetkan pada semester awal 2024 akan selesai dengan biaya investasi 1,2 triliun. Tapi nanti akan ada biaya transaksi, hanya biaya transaksinya akan dikenakan untuk penyedia jasa yang menang. Boleh tayang gratis, boleh ikut kompetisi gratis, tapi begitu nanti antara user dan penyedia jasanya klik, ada transaksi, maka akan dikenakan komponen biaya yang setelah kita bandingkan dengan internasional, Indonesia jauh lebih murah. Nah, upaya yang ketiga adalah profesionalisme dari sumber daya manusia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian penting sekali. Kadang-kadang, mohon maaf, mudah-mudahan yang ada di sini tidak seperti itu. Kepala daerah ini menempatkan kepala UKPBJ-nya adalah orangnya dia. Kalau perlu saudaranya dia. Yaitu orang-orang yang kemudian bisa didikte oleh kepala daerah, yang menang harus ini, yang ini mesti begini dan seterusnya. Yang kadang-kadang di kemudian hari ini jadi persoalan. Maka profesional ini menjadi penting. Nah, kami LKPP membuka ruang dan kesempatan buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ada di UKPBJ ini wajib hukumnya, mereka harus punya sertifikat yang diuji oleh LKPP. Dan yang terakhir, strategi kita adalah dengan MONEF, monitoring evaluasi. Pak Sekjen Kemendagri, saya sudah laporan sama Pak Menteri, bahwa nanti di setiap 3 bulan,
di lingkungan pemerintah daerah akan ada Zoom meeting, pertemuan antara Mendagri, LKPP, dan kawan-kawan pemerintah daerah untuk kita melaporkan daerah ini sudah melakukan transaksi katalog berapa persen, daerah mana kemudian yang PDE-nya masih rendah, daerah mana yang kemudian UMKM-nya sangat tinggi. Ini akan mulai periodik, insya Allah dimulai akhir Maret atau awal April setiap 3 bulan. Dan Pak Mendagri sudah setuju, bahkan koordinasi kami dengan Pak Menko Marifest, kemudian diteruskan dengan Pak Presiden, nantinya daerah-daerah yang mempunyai keperpihakan paling tinggi akan mendapatkan tambahan DID. Sebaliknya, kalau ada daerah-daerah yang nanti rapotnya kurang begitu baik, barangkali akan ada punishment, tapi bentuknya sedang kita formulasikan. Bapak dan Ibu sekalian, pada akhir 2022 kita luncurkan surat edaran Kepala LKPP nomor 17 tahun 2022. Apa isinya? Ada 4. Pertama, kami berharap ada sebuah upaya tender dini. Setelah Bapak Ibu bahas dengan DPRD sudah sepakat, sebelum itu disahkan oleh pimpinan-pimpinan yang lebih tinggi, misalnya APBD Kota oleh Gubernur, kemudian oleh Pak Mendagri, maka itu sebenarnya boleh dilakukan lelang. Hanya tanda tangan kontraknya pasti menunggu dipanya diserahkan. Nah yang kedua kami berharap ada namanya mengoptimalkan kontrak payung. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah lakukan ini. Tapi masih banyak beberapa daerah di Republik ini yang menanyakan, kontrak payung ini seperti apa? Padahal dengan model kontrak payung ini akan banyak efisiensi waktu, tenaga, termasuk kos. Misalnya kontrak payung bisa dilakukan untuk produk-produk yang setiap tahun Bapak Ibu lakukan pengadaan. Contoh, misalnya cleaning service, security, Bapak Ibu butuh outsourcing, maka itu bisa dilakukan kontrak payung sampai 3 tahun, 5 tahun, di mana tinggal setiap awal tahun lakukan negosiasi harga. Dengan demikian akan mempercepat waktu, termasuk mengurangi potensi selama beberapa bulan tenaga-tenaga tersebut tidak digaji oleh Bapak Ibu. Contoh yang berikutnya adalah kebersihan. Waktu saya di Semarang, di penyapuan jalan, itu sudah kita lakukan kontrak payung. Karena kalau nunggu pelelangan, Januari kita lelang selesai April, ya bisa dipastikan kota Semarang Januari, Februari, Maret pasti nggak ada yang nyapu, kotor. Maka kita lakukan kontrak payung. Nah tinggal nanti di awal tahun kita lakukan negosiasi untuk harga. Izin Bapak, waktu tersisa 1 menit. Oke, ada konsolidasi pengadaan, dikumpulkan semakin banyak, harganya akan semakin ringan, dan yang terakhir adalah menggunakan e-purchasing atau katalog yang kita rekomendasikan. Nah satu hal terakhir, Bapak Ibu sekalian, kami ditarget oleh Pak Presiden, di tahun 2023 ini ada 5 juta produk tayang. Alhamdulillah per tanggal ini sudah ada 3,6 juta produk tayang. Tapi target berikutnya adalah transaksi katalog. 500 triliun tahun ini, baru tercapai 47,6 triliun. Kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa ikut mensukseskan. Salah satu halnya adalah keberanian untuk bertransaksi lewat katalog, plus satu lagi, wilayah pengadaannya wilayah konstruksi. Karena saya yakin sekali pengadaan APBD yang Bapak Ibu punya itu banyak di infrastruktur. Jadi banyak daerah yang sudah melakukan ini, mudah-mudahan nanti akan ditampilkan role model kayak Jakarta, kayak kemudian Surabaya, ada kemudian pemerintah Kabupaten Blitar dan seterusnya yang nanti bisa dijadikan tempat belajar untuk kita bisa transaksi e-katalog di wilayah konstruksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya.